Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selain dikenal sebagai bumi Minatani karena memiliki lahan sawah yang luas, Kabupaten Pati juga dikenal sebagai Hogwarts Van Java karena memiliki unsur mistis yang sangat kuat. Kabupaten Pati memiliki banyak daerah petelasan para tokoh-tokoh spiritual, seperti makam para wali. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam wali yang ada di Kabupaten Pati. Makam Syekh Ahmad Mutamakin. Makam Syekh Ahmad Mutamakin berada di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Dikisahkan bahwa Syekh Ahmad Mutamakin disebut sebagai seorang neo-sufis yang hidup pada tahun 1645 sampai 1740 Masehi di masa peralihan kekuasaan Amangkurat IV dan Pakubuwono II. Di Desa Kajen, masyarakat mengenalnya dengan sebutan Mbah Mutamakin. Al-Mutamakin artinya orang yang meneguhkan hati atau orang yang diyakini kesuciannya. Konon diceritakan bahwa nama tersebut diperolehnya saat belajar di Yaman. Mbah Mutamakin adalah keturunan bangsawan Jawa. Dari garis bapak adalah keturunan dari Raden Patah atau Sultan Demak yang berasal dari Sultan Trenggono. Sultan Trenggono telah mengawinkan salah satu putrinya dengan Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Dari perkawinan itu lahirlah Raden Hadiningrat atau Pangeran Benowo yang mempunyai putra bernama Raden Sumo Hadinegoro atau Pangeran Sambu, yang menurunkan putra bernama Raden Hadikusumo atau Syekh Ahmad Mutamakin. Dari cerita masyarakat lokal bahwa nama Kajen berasal dari tempat pertemuan antara Mbah Mutamakin dengan Mbah Samsudin, yang pada waktu itu keduanya sudah berhaji. Maka disebutlah hajen dalam bahasa Arab, yakni dua orang yang sudah berhaji. Dalam logat Jawa berubah menjadi kajen. Dan sampai sekarang diyakini bahwa siapa saja yang ingin cepat berhaji dianjurkan bertawasul kepada Syekh Ahmad Mutamakin. Wallahu a'lam. Makam Syekh Jangkung. Makam Syekh Jangkung berada di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Hampir seluruh orang Pati mengenal sosok Syekh Jangkung. Nama asli beliau adalah Sayyid Raden Syarifuddin. Gelar Sayyid karena beliau merupakan keturunan dari Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan gelar Raden karena beliau merupakan keluarga bangsawan dari garis ibu, yaitu Sujinah binti Usman Haji atau Sunan Ngudung. Untuk memudahkan dalam berucap, kata Syarifuddin dalam logat Jawa memang agak kesulitan, sehingga kata Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Gelar Syekh bagi Saridin, beliau mendapatkannya dari negara Ngerum atau Andalusia, yang pada saat itu sebagai pusat perawi hadis dan pusat kerajaan Islam terbesar di dunia. Adapun gelar Syekh Jangkung, beliau dapat dari gurunya yang juga kakeknya, yaitu Raden Syahid Sunan Kalijogo. Makna kata dijangkung menurut bahasa Indonesia adalah dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungannya, karena Saridin selalu dijangkung oleh gurunya. Saridin atau Syekh Jangkung juga merupakan saudara ipar dari Sultan Agung atau Raja Mataram ketiga, melalui pernikahan beliau dengan kakak dari Sultan Agung yang bernama Retno Jinoli. Pertemuan Syekh Jangkung dan Sultan Agung di masyarakat banyak diceritakan dalam legenda Sultan Agung Tani.
diceritakan bahwa kedua saudara ipar ini bahu-membahu untuk menumpas kejahatan dan menyebarkan agama Islam di masyarakat. Makam Sunan Mahdum. Makam Sunan Mahdum berada di Jalan Dr. Susanto, Desa Paringgan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Nama beliau adalah Sayyid Abdurrahman Al-Mahdum, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Sunan Mahdum. Beliau adalah seorang ulama dari Timur Tengah yang ditugaskan oleh Sultan Muhammad pertama, Khalifah Kerajaan Istanbul Turki, untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sultan Muhammad pertama mempunyai andil besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sunan Mahdum berdakwah sambil berdagang di Semenanjung Malaya dan di sekitar Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Beliau melaporkan kepada Sultan Muhammad pertama bahwa sebagian penduduk sudah memeluk agama Islam. Akan tetapi, Pulau Jawa masih di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Atas dasar laporan tersebut, maka Sultan Muhammad pertama tergugah hatinya untuk menyebarkan lebih luas lagi agama Islam di Nusantara. Akhirnya beliau mengirim surat kepada para raja Islam di negara Afrika Utara dan Timur Tengah. Surat tersebut berisi permintaan bantuan dan keikhlasan para ulama yang mempunyai karomah atau keistimewaan untuk bersedia menyebarkan agama Islam di Nusantara. Akhirnya kurang lebih pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, ada 9 ulama yang bersedia menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ke-9 ulama tersebut dikenal dengan istilah Wali Songo. Makam Sunan Prawoto. Makam Sunan Prawoto berada di Sewunagaran, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dikisahkan, Sunan Prawoto adalah raja keempat Kesultanan Demak yang memerintah pada tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Nama aslinya adalah Raden Haryo Bagus Mukmin. Beliau lebih cenderung sebagai seorang ahli agama daripada ahli politik. Raden Haryo Bagus Mukmin adalah putra sulung Sultan Trenggono. Beliau lahir saat ayahnya masih sangat muda dan belum menjadi seorang raja. Raden Haryo Bagus Mukmin lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Tabek Prawoto atau Sunan Prawoto. Sebutan ini mempunyai arti seorang pejuang penyebar agama Islam yang disegani dan dihormati di daerah Gunung Prawoto. Makam Ki Ageng Ngerang. Makam Ki Ageng Ngerang berada di Dukuh Ngerang, Desa Trimulyo, Kecamatan Juwono, Kabupaten Pati. Menurut cerita dari warga Desa Trimulyo, awal mula ditemukannya makam Ki Ageng Ngerang, sebelumnya warga hanya menemukan sebuah batu nisan yang tertanam di pemakaman umum Dukuh Ngerang. Namun bentuk nisan tersebut berbeda dengan yang lain, bahkan mirip dengan nisan para raja-raja terdahulu. Warga merasa penasaran, kemudian menanyakan hal tersebut kepada orang yang lebih berkompeten. Setelah ditelusuri, salah satunya oleh Profesor Kanjeng Pangeran Panji Nur Hadiningrat, ditemukan bahwa nisan tersebut adalah milik Syekh Ronggojoyo. Syekh Ronggojoyo mempunyai silsilah sampai kepada Nabi Muhammad. Syekh Ronggojoyo mempunyai istri yang berasal dari keturunan Prabu Brawijaya yang bernama Dewi Roro Kasihan. Karena berada di Dukuh Ngerang, masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Ki Ageng Ngerang. Makam Nyai Ageng Ngerang. Makam Nyai Ageng Ngerang berada di Dukuh Ngerang, Desa Tambak Kromo, Kecamatan Tambak Kromo, Kabupaten Pati. Nama lengkapnya adalah Siti Rohmah Roro Kasihan. Nyai Ageng Ngerang
adalah keturunan bangsawan kerajaan Majapahit. Nyai Ageng Ngerang adalah putri dari Raden Bondan Kejawan, putra Prabu Brawijaya V, dan Dewi Nawangsih, putri Ki Ageng Tarub. Sejak kecil beliau sudah belajar agama dengan tekun. Dikisahkan, beliau sempat belajar dan berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijogo yang sering datang ke Padepokan Tarub. Menginjak usia dewasa, Dewi Roro Kasihan menikah dengan Syekh Ronggojoyo atau yang lebih dikenal dengan Ki Ageng Ngerang. Semenjak itulah beliau dikenal dengan nama Nyai Ageng Ngerang. Makam Sunan Ngerang. Makam Sunan Ngerang berada di Desa Pekuwon, Kecamatan Juwono, Kabupaten Pati. Tepatnya berada di Komplek Pemakaman Sentono. Nama aslinya adalah Syekh Muhammad Nurul Yakin. Dikisahkan, beliau adalah guru sekaligus mertua dari Sunan Muria. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Ngerang memiliki banyak murid. Dan di antara muridnya adalah Sunan Muria dan Sunan Kudus. Di Komplek Makam Sentono Pekuwon ini juga ada makam Nyai Juminah, istri dari Sunan Ngerang, yang makamnya berada persis di samping makam Sunan Ngerang. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.